Lihat. Anak laki-laki itu hanya melihat keluar jendela, dan melihat seseorang, yang sangat mirip dengannya. Di sampingnya ada seorang ibu, sedangkan dirinya tidak memiliki seorang ibu yang peduli. Melihat anak laki-laki itu tersenyum begitu cerah, hatinya dipenuhi rasa iri. Karena penasaran, anak laki-laki itu memutuskan untuk mendekat. Maka dia berkata kepada sopir, berbohong bahwa dia lapar, meminta bantuan paman sopir, untuk membelikan makanan. Setelah sopir pergi, anak laki-laki itu bergegas turun dari mobil, tidak lupa mengeluarkan permen lollipop. Sambil makan sambil mengikuti. Dalam sekejap mata, Presiden Direktur mengetahui bahwa putranya hilang. Asisten mengatakan di sini adalah titik buta CCTV. Tidak ada petunjuk yang ditemukan. Pada saat ini, Presiden Direktur menemukan di tanah bungkus permen lollipop yang disukai putranya. Dia memutuskan untuk mencari ke arah ini. Ibu, mengapa hari ini ibu tiba-tiba membawaku ke pusat perbelanjaan? Hari ini ibu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, jadi ibu ingin mengajakmu makan es krim. Ibu jangan sedih. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan 1 sendok es krim. Kalau ada, ya makan 2 sendok. Tuan muda kecil bersembunyi di sudut, mengamati anak laki-laki itu dan ibunya, dengan rasa iri yang mendalam, berpikir dalam hati. Andai saja dia juga punya ibu. Betapa bahagianya. Tepat pada saat itu, anak buah ayahnya juga menemukan tempat ini. Mereka mengira anak laki-laki itu adalah tuan muda mereka, langsung menggendongnya dan pergi. Mereka sama sekali tidak peduli dengan perlawanan dan teriakan anak laki-laki itu. Tuan muda kecil yang bersembunyi di sudut, diam-diam memperhatikan semuanya. Melihat mereka pergi, tuan muda kecil berlari keluar dan mengambil tas yang tergeletak di tanah. Kebetulan wanita itu keluar. Dia hendak membawanya pulang. Tuan muda kecil sangat ingin memiliki seorang ibu sehingga dia langsung setuju tanpa perlu penjelasan. Dia mengikuti wanita itu pergi. Di sisi lain, kepala pelayan melihat tuan muda telah kembali. Khawatir dia kabur. Kepala pelayan langsung menggendongnya, dan anak laki-laki itu terus meronta. Mulutnya terus berkata bahwa dia bukan tuan muda. Kepala pelayan mengira dia hanya bermain-main, sama sekali tidak menghiraukan apa yang dikatakan anak laki-laki itu. Sampai masuk ke dalam rumah, anak laki-laki itu melihat Presiden Direktur dan terkejut menemukan dirinya dan dia agak mirip. Dia kemudian menunjuk dengan jarinya, tanpa disangka ditegur oleh Presiden Direktur untuk sopan. Apakah ini caramu bersikap kepada orang tua? Lalu bagaimana kamu bisa tidak tahu menghormati orang tua dan menyayangi anak muda? Apa katamu? Kalian tanpa alasan membawa aku ke sini mau apa? Mau apa? Cepat lepaskan aku. Kalau tidak aku akan lapor polisi. Penculikan dan penganiayaan anak. Tuan muda kecil. Tuan Lu benar-benar marah. Cepat minta maaf. Aku juga marah. Iblis. Jangan kira mukanya seram. Bisa nakutin aku. Mimpi. Lu Xinyu. Sudah waktunya untuk mengajarimu. Apa itu aturan? Bawa dia ke kamar. Kurung. Kapanpun kamu mengakui kesalahanmu, Tuan Lu. Cepat keluarkan aku, iblis. Berani kau duel denganku, membiarkan orang mengurungku. Itu apa hebatnya? Tuan muda kecil, jangan nakal lagi. Tunggu sampai besok Tuan Lu reda amarahnya. Aku akan melepaskanmu. Ibu, Bei sangat merindukanmu. Kenapa orang ini mirip sekali denganku? Pantas saja mereka salah orang. Sepertinya aku harus mencari cara sendiri untuk kabur dari sini. Ayo, makan cepat. Bebek darah ini bukan favoritmu. Bagaimana? Pedas. Sudah bilang pedas. Dulu kamu selalu mengeluh. Masakan nenek tidak seenak restoran Sichuan di ujung jalan. Itu karena hari ini keahlian nenek meningkat. Anakku sayang memang pintar merayu. Suka ya makan lagi. Ayo, makan ini. Lompat lagi sebentar, baru bisa keluar keringat. Tuan muda kecil, sudah bangun. Kakek Kiao masuk. Panas sekali, mungkin demam. Tuan muda kecil, bangunlah. Kakek Kiao. Aku merasa tidak enak badan, aku sepertinya akan mati. Jangan takut, tidak akan apa-apa. Kakek Kiao akan segera membawamu ke rumah sakit. Siapkan mobil ke rumah sakit. Telepon Tuan Lu, beritahu dia bahwa Tuan muda kecil demam. Tuan muda kecil, jangan takut, sudah sampai di rumah sakit.
Orang yang tidak berkepentingan harap keluar. Keluarlah. Analisis drama Sisi. Orang-orang di luar itu adalah pedagang manusia. Pedagang manusia. Ah, mereka itu pedagang manusia. Itu mereka. Ayo, ayo. Pedagang manusia apa? Ting, masih berpura-pura. Untungnya anak laki-laki itu pintar. Tahu cara berpura-pura sakit untuk pergi ke rumah sakit meminta pertolongan. Satpam, cepat tangkap manusia-manusia sampah ini. Bawa ke kantor polisi. Kalian salah. Ayo, ayo, kami bukan pedagang manusia. Kalian memang, itu tuan muda kecil kami. Omong kosong, masa orang tidak mengenalmu? Bawa semua. Bawa semua, hentikan. Ada apa ini? Orang-orang ini baru saja membawa seorang anak laki-laki. Saat pemeriksaan, anak laki-laki itu memberitahu dokter bahwa dia diculik. Susah payah dia berpura-pura sakit untuk datang ke rumah sakit meminta pertolongan. Aduh, omong kosong. Itu tuan muda kecil keluarga lu. Ini semua pengawal keluarga lu. Tuan Lu. Tuan muda kecil tidak ada di ruang periksa. Saya sudah mencari kemana-mana, menemukan ruang periksa. Masih ada pintu lain. Tuan muda kecil mungkin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Temukan orang itu untukku. Akhirnya pulang juga. Ibu. Kamu Lu Xinyu. Kenapa kamu ada di rumahku dan memakai bajuku? Halo, aku Lu Xinyu. Kamu Lin Beibei, kan? Kamu menyamar sebagai aku di sini. Sepertinya senang sekali ya, sedangkan aku sengsara. Iblis di rumahmu itu, berani mengurungku. Aku benci dia. Dia ayahku. Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu tentang dia. Kau menganggapnya sebagai ayah, tapi dia hanya dengan beberapa kata, sudah mengurungmu. Mana seperti seorang ayah. Sudahlah, laki-laki sejati, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi dengan kalian. Soal pertukaran identitas, adalah rahasia di antara kita, kau tidak boleh membocorkannya. Deal. Aku janji padamu, sekarang aku sudah kembali, kamu juga cepat kembali. Tidak bisakah kau tinggal lebih lama lagi? Rumah keluarga lu punya banyak hal yang menyenangkan. Selama kau mau, kakek Kiao akan memberikannya padamu. Tidak bisa, aku sudah memberikan ibu seharian. Dan lagi, aku sudah berusaha keras untuk melarikan diri, kabur. Ya, aku pura-pura sakit, memanfaatkan kesempatan pergi ke rumah sakit, melarikan diri. Bagaimana? Aku pintar. Kan, kau kabur seperti ini. Ayahmu akan menyuruh orang mencari ke seluruh kota untuk menangkapmu. Bukan aku. Apa hubungannya denganku? Secepat ini. Kau benar. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ting. Siapa yang mau pamit sama kamu? Tuan Muda Lu, rekaman CCTV menunjukkan, Tuan Muda kecil berlari ke daerah ini. Setengah jam yang lalu, tutup semua pintu masuk dan keluar di sini. Cari dia. Baik. Itu dia, Tuan Muda kecil keluarga Lu kabur. Tuan Muda kecil sudah ditemukan. Siapa yang memberimu keberanian, membohongi orang dan melarikan diri? Maaf. Tuan Lu, dia masih anak-anak. Bicaralah baik-baik kalau ada yang mau dibicarakan. Jangan membentaknya seperti itu. Aku mendidik anakku. Apa hubungannya denganmu? Pergi. Meskipun aku tidak tahu kenapa dia pergi dari rumah, tapi sebagai seorang ibu, aku harus memberitahumu. Kamu membentaknya seperti itu salah. Dia hanya akan semakin membencimu. Dia bisa lari pertama kalinya, maka akan ada yang kedua kalinya. Jika dia berani lari lagi, aku akan mematahkan kakinya. Dia anakmu, bukan bawahanmu. Jika kamu sedikit pun tidak peduli padanya, kenapa dulu kamu melahirkannya? Karena sudah melahirkannya, maka harus menjaganya dengan baik. Lu Beiting, menjadi seorang ayah bukan seperti ini caranya. Antar tuan muda kecil kembali ke rumah keluarga lu. Baik. Kamu. Bagus.
Kamu ke sana dulu, berdiri selama 1 jam, pikirkan baik-baik lalu bicara denganku. Ayah, masalah hari ini adalah salahku. Aku tidak seharusnya berbohong, tidak seharusnya kabur. Maaf. Jangan sampai ada waktu berikutnya. Ayah, apakah ayah masih akan mengizinkan Bibi Ruofei yang aku temui hari ini? Bibi Ruofei mendesain renovasi taman, desainer. Latar belakang pendidikannya terlalu rendah, tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Ayah sudah berjanji padaku bahwa dia turun. Baik, Tuan Muda Lu. Tuan muda kecil mengunci dirinya di dalam kamar dan tidak mau keluar, bahkan tidak mau makan. Tuan muda Lu, cepat lihat Tuan muda kecil, baru setengah hari, tidak perlu pedulikan dia. Tuan muda kecil lahir prematur, jadi tubuhnya lemah. Bagaimana kalau dia sakit karena lapar? Bagaimana? Tuan muda Lu, Tuan muda kecil kan putra kandungmu. Tuan muda kecil, buka pintunya cepat, ayahmu datang. Tuan muda kecil terluka. Tubuhnya sangat panas. Cepat panggil dokter. Ibu, jangan, tinggalkan aku. Tuan muda kecil, hanya sangat ingin punya ibu. Hah? Bibi Ruofei. Lagi-lagi Lin Ruofei, baru bertemu sekali. Kamu sudah menyukainya seperti ini. Ayah sudah berjanji padaku. Ayah sudah berjanji padaku. Bagaimana rasanya? Aku baik-baik saja. Hak desain renovasi taman, kau ingin berikan pada siapa? Terserah, tapi jangan diulangi lagi, benarkah? Minum obatnya. Apakah ayah membohongiku? Setelah aku minum obat, ayah akan berubah pikiran lagi. Kan, lalu apa yang kau inginkan? Baru percaya padaku. Kamu telepon sekarang juga ke Bibi Ruofei untuk mengundangnya menjadi desainer. Kamu jangan, semakin kurang ajar. Ya, aku akan meminta Afeng menghubunginya. Aku tahu nomor telepon Bibi Ruofei. Kamu telepon dia sekarang juga. Halo. 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 Dengan siapa ini? Ini Lu Beiting. Lu. Ada yang bisa saya bantu. Proyek renovasi taman. Sekarang resmi diserahkan kepadamu. Tolong kalau hari ini kamu ada waktu, datang ke rumah keluarga Lu. Aku masih ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Bukankah Anda tidak suka saya? Pendidikan terlalu rendah. Saya berubah pikiran. Pak Lu. Saya rasa saya mungkin tidak terlalu cocok untuk proyek ini. Perusahaan kami masih memiliki banyak desainer yang hebat. Anda dapat menghubungi mereka. Anda menolak saya. Bukan begitu, Pak Lu. Anda salah paham. Saya hanya merasa pengetahuan saya dangkal. Proyek sebesar ini. Saya takut. Harga pasar normal adalah 2.000 yuan per meter persegi. Jika Anda mengambil alih, saya akan membayar Anda 3.000 yuan per meter persegi. Selain itu, jika datang sebelum jam 3 sore ini, saya akan memberi Anda bonus tambahan, 10% bonus. Deal. Sok imut. Sekarang puas. Bisakah minum obat sekarang? Maaf, ayah, aku membuat ayah khawatir. Ini pertama kalinya, dan terakhir kalinya, aku menuruti keinginanmu. Ingatlah, kamu adalah putra Lu Beiting. Terlahir untuk menikmati kehormatan, juga harus tahu bagaimana memikul tanggung jawab. Mengerti, mengerti, ayah. Aroma bunga gardenia lagi, Pak Lu. Ini adalah beberapa desain saya saat ini. Beberapa desain, silakan Anda lihat. Desain ini cukup sesuai dengan keinginan saya. Permisi.
Pak Lu, apakah ada persyaratan khusus lainnya? Yang lain cukup mudah untuk dibicarakan. Hanya pusat permainan anak-anak. Langkah-langkah keamanan. Harus dijamin tidak ada titik buta. Pak Lu, Anda bisa tenang soal ini. Saya juga seorang ibu. Hal ini, saya yakin bisa menyelesaikannya. Silakan tanda tangan. Pak Lu, semoga kita bekerja sama dengan senang. Lihat apa? Saya sedang melihat desain taman yang Bibi Ruofei kirimkan lewat orang lain. Saya sangat suka desain Bibi Ruofei. Kenapa mereka berdua agak mirip? Ya. Tuan muda kecil sudah melihatnya sepanjang pagi. Katanya sore ini ketika Nona Lin datang. Ingin berterima kasih langsung kepada Nona Lin. Hubungi A Feng. Untuk membatalkan rapat sore ini. Saya agak lelah, ingin istirahat di rumah. Baik, Tuan Muda Lu. Nona Lin, Tuan Muda kecil di rumah kami, sangat menyukai desain Anda. Bilang ingin berterima kasih langsung kepada Anda. Tuan Muda kecil suka. Adalah kehormatan bagi saya. Silakan. Bebe.